Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Pratama dengan NPM 251000247. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pertama-tama, mari kita lihat dulu bagaimana fungsi dari Pancasila tersendiri. Pancasila tersendiri itu memiliki 3 fungsi utama sebagai dasar negara. Yang pertama itu sebagai dasar negara, falsafah bangsa, dan juga ideologi negara. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar negara berfokus pada aspek yudiris, yang berarti Pancasila menjadi sumber dari seluruh tata hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya, penting juga untuk kita memahami bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat membentuk moral yang norma dan juga moral dalam suatu bangsa untuk mengatur perilaku baik dan buruknya di masyarakat. Dengan kata lain, nilai-nilai ini menjadi pedoman untuk menciptakan aturan dan larangan yang harus dipatuhi oleh semua warga negara. Dalam konteks hukumnya, kita juga mengenal teori Hans Kelsen dan juga Hans Nawiski. Hans Kelsen menempatkan bahwa norma dasar di puncak piramidanya sedangkan Nawiski menambahkan konsep Astafandamentalrom yang menunjukkan bahwa Pancasila adalah norma dasar bagi bangsa Indonesia. Ini berarti setiap hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Lalu adapun sejarah perumusan Pancasila sendiri. Pancasila itu dirumuskan setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua yang melalui Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Soekarno menggambarkan Pancasila adalah sebagai filsafat negara merdeka yang menjadi dasar bagi negara yang kita cintai. Ada hal menarik di dalam perumusan itu. Pancasila diabadikan dalam pembukaan UUD 1945, menjadikannya sebagai bagian yang tidak terpisah dari konstitusi kita. Meskipun konstitusi telah mengalami beberapa perubahan, tapi nilai-nilai Pancasila tetap menjadi bagian integral dan tidak pernah berubah. Adapun prinsip-prinsip dari Pancasila itu sendiri, ada 4 prinsip. Yang pertama, persatuan yang menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara. Kedua, keadilan sosial yang menekankan komitmen bangsa. Yang ketiga, kedaulatan rakyat yang mengedepankan hak rakyat. Dan yang terakhir, kepercayaan Tuhan yang menegaskan bahwa negara ini berdasarkan ketuhanan dan juga kemanusiaan. Sebagai penutup, saya akan menyimpulkan Pancasila itu sangat penting dalam membentuk tata pemerintahan dan kerangka sosial di negara. Dengan memahami Pancasila, kita juga tidak hanya menghargai sejarah, tetapi juga bisa memastikan bahwa nilai-nilai luhur ini tetap ada dalam setiap kebijakan yang kita alami di masa depan nanti. Sekian, terima kasih dari saya Muhammad Ramdan Pratama.